Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin Kristina dengan NIM 09011182025012. Di sini saya dari kelas SK5B reguler. Di sini saya ingin menjelaskan tentang cyber etik, yang mana ini adalah syarat untuk memenuhi tugas mata kuliah etika profesi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu cyber etik. Cyber etik itu adalah suatu aturan hak tertulis yang dikenal di dunia IT. Suatu nilai yang disepakati bersama untuk dipatuhi dalam interaksi antar pengguna teknologi, khususnya teknologi informasi. Tidak adanya batas yang jelas secara fisik serta luasnya penggunaan IT di berbagai bidang membuat setiap orang yang menggunakan teknologi informasi diharapkan mau mematuhi cyber etik yang ada. Filosofi berinteraksi dalam dunia maya adalah berinteraksi dengan kemungkinan terbesar tanpa pernah bertemu fisik secara langsung. Sementara dalam interaksi itu tentu ada nilai-nilai yang harus dihargai menyangkut karya cipta orang lain yang dipublikasikan melalui internet. Selanjutnya di sini cyber etik memunculkan peluang waktu dalam bidang pendidikan, bisnis, layanan pemerintah dengan adanya kehadiran internet, sehingga memunculkan netiquette atau netiquette, yaitu salah satu etika acuan dalam berkomunikasi menggunakan internet. Pedoman pada IETF atau yang disingkat dengan The Internet Engineering Task Force yang menetapkan RFC atau netiquette guidelines dalam request for comment. Dan etika dalam berinternet biasa disebut dengan cyber etik atau etika cyber. Menurut Elani Engler tahun 2001 bahwa kita tidak menciptakan sistem etika sendiri, yang berarti bahwa etika biasanya mengikuti kode budaya dari moralitas. Donald Dweck pada tahun 1996 memperkuat bahwa etika harus menjadi batu penjuru dari peradaban manapun, di mana nilai-nilai seperti kebenaran, kejujuran, dan integritas dipertahankan. Sementara Duncan Anderson pada tahun 2003 berpendapat bahwa tanpa memahami dan ekspresi nilai-nilai etika, masyarakat akan dirugikan. Di Indonesia, hukum adat hidup berdampingan dengan hukum lainnya. Hal ini cukup unik di mana Indonesia menganut sistem campuran, yaitu dengan sistem hukum utama yaitu sistem hukum Eropa kontinental. Selain itu, di Indonesia juga berlaku sistem hukum adat dan sistem hukum agama, khususnya hukum syariah Islam. Dan sampai saat ini masih banyak masyarakat yang menggunakan hukum adat dalam menyelesaikan suatu masalah. Oke. Nah, pada tahun 1970-an terdapat penambahan undang-undang dalam bentuk File Credit Reporting ACT of 1970 dan Right to Federal Privacy Act of 1978 yang mana membatasi pemerintah federal dalam memeriksa catatan-catatan bank. Tahun 1988 dibuat undang-undang lain yang bertujuan membatasi pemerintah federal, yaitu Computer Matching and Privacy ACT of 1988 yang membatasi pemerintah federal dalam mencocokkan file-file komputer untuk menguji keabsahan program-program pemerintah atau mengidentifikasikan penghutang. Tahun 1984, Kongres Amerika Serikat menambah kecengkraman peraturan komputer dengan menyetujui 3 undang-undang federal yang khusus diterapkan pada kejahatan komputer. Nah, di sini ada kecengkraman peraturan komputer yang mana yang pertama yaitu The Small Business Computer Security and Education. ACT menerapkan The Small Business Computer Security and Education Advisory Council yang memberikan saran pada Kongres mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan kejahatan komputer terhadap usaha kecil. Lalu yang kedua yaitu ada The Counterfeit Access Device and Computer
Force ACT mengatakan bahwa seseorang yang mendapatkan akses ke informasi yang berkaitan dengan pertahanan nasional dan hubungan luar negeri tanpa otoritas merupakan pelanggaran. Undang-undang ini juga menyatakan bahwa upaya mendapatkan akses tanpa otoritas ke komputer yang dilakukan yang dilindungi oleh Right to Financial Privacy ACT atau Fair Credit Reporting ACT dan menyalahgunakan informasi yang terdapat dalam komputer pemerintah federal sebagai suatu pelanggaran. Nah, yang ketiga yaitu ada Department of Counterpart ACT menetapkan sejumlah benda pada orang atau organisasi yang memperdagangkan perangkat keras atau perangkat lunak tiruan, yaitu yang mirip atau identik dengan yang terdaftar di US Patent and Trademark Office. Bagi individu, dendanya dapat mencapai $250 dan 5 tahun penjara. Bagi perusahaan, dendanya dapat mencapai $1 juta. Oke, next di sini ada. Nah, apa sih tujuan cyber etik itu? Nah, di sini tujuan utama pada cyber etik yaitu untuk menciptakan rasa nyaman, aman, tenang dan tentram untuk segala jenis aktivitas yang dilakukan di internet. Dengan adanya cyber etik, harapannya para pengguna atau user dapat memanfaatkan teknologi secara bijak dan tidak dapat merugikan orang lain. Oke. Nah, di sini ada aturan cyber etik yang mana ada 4 aturan. Yang pertama yaitu jangan menggunakan bahasa kasar atau kata kotor. Nah, yang kedua yaitu jangan mencoba menginfeksi atau dengan cara apapun mencoba membuat komputer orang lain tidak dapat digunakan. Lalu yang ketiga yaitu ada patuhi batasan hak cipta saat mengunduh apapun dari internet, termasuk software, game, film atau musik. Lalu yang keempat yaitu ada jangan melakukan tindakan menyerang komputer orang lain. Nah, pasal-pasal undang-undang ITE yang berkaitan dengan cyber etik yang mana di sini ada pasal 31 ayat 1 yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dari luar maupun dalam negeri yang identitasnya adalah milik orang lain. Pada pasal 30 ayat kedua yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dari luar maupun dalam negeri. Pada pasal yang selanjutnya yaitu ada pasal 27 ayat 3 yang mana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Nah, pada pasal 27 ayat keempat yaitu yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan atau pengancaman. Nah, contoh kasus cyber etik nasional maupun internasional. Di sini pada slide selanjutnya ada kasus nasional. Kasus yang pertama yaitu tentang pornografi. Nah, kasus ini terjadi saat dan sedang dibicarakan banyak orang. Kasus video porno Ariel Peter Pan, Luna Maya dan Cutari. Video tersebut diunggah di internet oleh seorang yang berinisial LJ. Dan sekarang kasus ini sedang dalam proses. Pada kasus tersebut, modus sasaran serangannya ditujukan kepada perorangan atau individu yang memiliki sifat atau kriteria tertentu sesuai tujuan penyerangan tersebut. Penyelesaian kasus ini pun dengan jalur hukum. Penunggah dan orang yang terkait dalam video tersebut pun turut diseret pasal-pasal sebagai berikut, yaitu pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi, pasal 56 dengan hukuman minimal 6 bulan sampai 12 tahun atau dengan denda minimal 250 juta hingga 6 miliar dan atau pasal 282 ayat 1 KUHP yang
mana di sini ada pengaturan pornografi melalui internet dalam Undang-Undang ITE, yang mana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik juga tidak ada istilah pornografi, tetapi muatan yang melanggar kesusilaan, penyebarluasan muatan yang melanggar kesusilaan melalui internet diatur dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE mengenai perbuatan yang dilarang, yaitu yang pertama ada setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Lalu yang kedua yaitu pelanggaran terhadap pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar, yaitu berada di pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE. Nah, yang ketiga yaitu dalam pasal 53 Undang-Undang ITE dinyatakan bahwa seluruh peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya dinyatakan berlaku selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang ITE tersebut. Baik, di sini ada bunyi pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, yang mana yang berbunyi yaitu setiap orang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, atau menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun ataupun pidana denda paling sedikit 250 juta rupiah dan paling banyak 6 miliar rupiah. Baik, di sini ada pasal 282 KUHP yang berbunyi barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran, atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran, atau benda tersebut memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling tinggi Rp4.500. Dari kabar yang beredar di Mabes Polri bahwa Luna dan Tari sudah menyandang predikat terjangkau sejak beberapa hari yang lalu. Di sini ada kasus yang berada di internasional. Ya, istilah hacker biasanya mengacu pada seseorang yang punya minat besar untuk mempelajari sistem komputer secara detail dan bagaimana meningkatkan kapabilitasnya. Adapun mereka yang sering melakukan aksi-aksi perusakan di internet lazimnya disebut cracker. Boleh dibilang cracker ini sebenarnya adalah hacker yang memanfaatkan kemampuannya untuk hal-hal yang negatif. Aktivitas cracking di internet memiliki lingkup yang luas, mulai untuk hal-hal yang negatif. Aktivitas cracking ini di internet memiliki lingkup yang sangat luas melalui dari pembajakan akun milik orang lain, pembajakan situs web, probing, menyebarkan virus, hingga penipuan target sasaran. Tindakan yang terakhir disebut sebagai DOS atau Denial of Service. DOS attack merupakan serangan yang bertujuan melumpuhkan target, crash, sehingga tidak dapat memberikan layanan. Pada kasus hacking ini biasanya modus seseorang mengakses web miliknya. Untuk kasus ini pasal 406 KUHP dapat dikenakan pada kasus device atau hacking yang membuat sistem milik orang lain seperti website atau program menjadi tidak berfungsi atau dapat digunakan sebagaimana mestinya. Oke, pada slide selanjutnya yaitu bunyi pasal 406 KUHP yang berbunyi barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan
membahayakan, merusakkan, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang, sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Nah, di sini ada pentingnya etika dalam dunia maya. Pentingnya etika dalam dunia maya itu sangat banyak ya. Tapi di sini saya menjelaskan tiga etika dalam dunia maya. Yang pertama yaitu bahwa pengguna internet berasal dari berbagai negara yang mungkin memiliki budaya, bahasa, dan adat istiadat yang berbeda. Yang kedua yaitu pengguna internet merupakan orang-orang yang hidup dalam dunia anonymous yang tidak mengharuskan pernyataan identitas asli dalam berinteraksi. Lalu yang ketiga yaitu berbagai macam fasilitas yang diberikan dalam internet memungkinkan seseorang untuk bertindak tidak etis, seperti misalnya ada juga penghuni yang suka iseng dengan melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Nah, untuk slide selanjutnya yaitu kita sudah berada di kesimpulan, yang mana kesimpulan pada pemaparan yang sudah saya jelaskan yaitu saya bisa menyimpulkan bahwa seiring berkembangnya zaman serta makin besarnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melahirkan berbagai dampak baik, dampak positif maupun dampak yang negatif. Dampak positif tentu saja merupakan hal yang diharapkan dapat bermanfaat bagi kemaslahatan kehidupan manusia di dunia termasuk di negara Indonesia sebagai negara berkembang yang mana hasil dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini diramu dalam berbagai bentuk konsekuensinya sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Lalu yaitu dampak negatif yang timbul dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi harus juga dipikirkan solusinya karena hal tersebut dapat mengakibatkan kerusakan pada kehidupan manusia, baik kehidupan manusia secara fisik maupun kehidupan mentalnya. Salah satu hasil perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini antara lain adalah teknologi dunia maya yang dikenal dengan istilah internet. Saran di sini, suatu hal kecil dan terlihat sepele bisa jadi menjadi sedemikian besar dan mungkin tidak disangka-sangka sebelumnya sebagai akibat publikasi dari internet. Oleh karenanya, sebagai mahasiswa rasanya sudah sepantasnya lah kita memberikan pengertian kepada adik-adik. Kita mengenai bagaimana menggunakan internet dengan memperhatikan etika, karena tidak akan rugi sedikit pun andaikan kita menggunakan internet dengan tetap memperhatikan etika. Dan justru sebaliknya, pelanggaran-pelanggaran terhadap etika berinternet bisa membawa dampak buruk yang mungkin tidak terbayangkan sebelumnya. Dan sudah barang tentu, penerapan etika yang dimaksudkan di sini adalah bersifat umum saja di mana banyak orang atau pihak tidak dikenal yang terlibat. Jika hanya berinteraksi dengan teman sendiri yang sudah akrab, mungkin ini tidak jadi masalah, mengingat si teman pun pasti sudah hafal karakter masing-masing. Tetapi tentu saja tetap harus ada batas-batas yang tidak boleh dilampaui. Oke, cukup sekian pemaparan materi tentang cyber etik yang sudah saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Terima kasih.